PSSI tetap mempertahankan Satoru Mochizuki meski timnas putri gagal lolos ke Piala Asia. Erick Thohir menekankan pentingnya konsistensi dan pembinaan jangka panjang sebagai landasan sepak bola wanita Indonesia. Spanduk permintaan Liga 1 Putri viral usai laga Indonesia versus Taiwan, memicu reaksi publik. Erick Thohir menyatakan liga belum bisa digelar karena ekosistem dan infrastruktur belum siap secara menyeluruh. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjanjikan menit bermain lebih banyak untuk Marcelino musim depan. Penampilannya di Piala Presiden 2025 jadi momen krusial untuk meyakinkan manajemen klub. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Gol IDN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait nasib Satoru Mochizuki setelah tim gagal lolos ke Piala Asia Wanita. Meski banyak spekulasi soal pemecatan, Erick menegaskan bahwa PSSI tetap memberikan kepercayaan penuh kepada sang pelatih. Kontrak Mochizuki masih berlaku hingga Desember 2025 dan akan dievaluasi setelah itu. Keputusan ini menjadi penegasan bahwa PSSI mengutamakan konsistensi dan proses jangka panjang dalam membangun sepak bola putri nasional. Timnas Putri Indonesia harus puas finish di peringkat ketiga Grup D dengan hanya 3 poin dari 3 pertandingan. Kekalahan terakhir 1-2 dari Taiwan menutup peluang mereka melaju ke putaran final Piala Asia Wanita. Namun Erick menilai penampilan Garuda Pertiwi melawan tim peringkat 42 dunia itu jauh lebih baik dibanding laga sebelumnya kontra Pakistan. Dalam laga melawan Pakistan, Indonesia kalah 0-2 dari tim yang secara peringkat jauh di bawah. Hal ini jadi catatan penting untuk evaluasi performa dan mental bertanding. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa waktu persiapan menjadi salah satu kendala utama. Taiwan, lawan terakhir Indonesia, telah membentuk tim senior selama 2 tahun, sementara skuad Garuda Pertiwi baru terbentuk beberapa bulan sebelum turnamen. Meski demikian, Erick tetap memberi apresiasi kepada seluruh pemain yang menunjukkan semangat dan peningkatan performa. Ia bahkan turun langsung ke ruang ganti untuk menyampaikan dukungan dan motivasi kepada para pemain pasca pertandingan. Menurutnya, pembinaan tidak boleh berhenti hanya karena kegagalan satu turnamen. Sebagai langkah ke depan, PSSI akan membagi skuad timnas putri menjadi 2 tim, masing-masing untuk AFF Women's Championship dan AFC U19. Ini merupakan strategi untuk menjaga kontinuitas dan memberi jam terbang kepada pemain usia muda. Sebuah momen menarik terjadi usai laga timnas putri Indonesia melawan Taiwan. Para pemain membentangkan spanduk bertuliskan permintaan kepada Ketua Umum PSSI soal kepastian digelarnya Liga 1 Putri. Aksi itu dilakukan usai pertandingan saat pemain mengelilingi stadion dan menerima spanduk dari supporter. Erick Thohir akhirnya memberikan respons terkait aksi tersebut, namun dengan jawaban yang singkat dan bernada tegas. Ia menyatakan sudah berulang kali menjawab pertanyaan soal Liga Putri dan menyebut realitanya kompetisi itu belum bisa dijalankan. Erick juga menegaskan dirinya tidak takut tekanan publik, namun tetap mengedepankan kondisi objektif. Menurutnya, saat ini belum ada ekosistem yang memadai untuk memulai liga. Ia menyebut belum ada klub resmi dan kolam talenta pemain yang cukup. Suporter yang hadir juga ikut menyuarakan keresahan mereka soal absennya Liga 1 Putri. Erick menjawab bahwa rencana Liga Putri kemungkinan baru bisa terlaksana pada tahun 2027. Untuk saat ini, PSSI hanya memfokuskan pembinaan usia dini dengan menggandeng pihak swasta seperti Jarum Foundation. Selain itu, turnamen seperti Piala Pertiwi juga tetap digelar untuk menjaga aktivitas kompetitif pemain wanita. Erick menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru memaksakan Liga Putri tanpa fondasi yang kuat. Ia membandingkan dengan Liga Putra yang tumbuh dari inisiatif klub-klub, bukan paksaan federasi. Dengan kondisi sekarang, hampir seluruh pemain wanita hanya terpusat di timnas tanpa klub yang menaungi. Erick meminta publik untuk bersabar, karena tanpa struktur dan tim yang siap, Liga 1 Putri hanya akan jadi proyek instan yang tidak berkelanjutan. Menurutnya, pembentukan liga harus lahir dari kesiapan sistem, bukan tekanan emosional sesaat. Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan sinyal positif terkait masa depan Marcelino Ferdinand di klub. Dalam konferensi pers jelang laga Piala Presiden, Rowett menyatakan Marcelino akan mendapat menit bermain lebih banyak musim depan. Ia mengakui gelandang muda Indonesia itu tengah berada di tahap penting dalam karirnya. Kemungkinan peminjaman ke klub lain juga dibuka demi menambah jam terbang Marcelino secara konsisten. Marcelino bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024 setelah meninggalkan KMSK Deinze. Namun, sepanjang musim 2024 hingga 2025,
Dia hanya mencatatkan 2 penampilan dengan total waktu bermain 14 menit. Meskipun minim kontribusi di klub, Marcelino tetap menjadi andalan di timnas Indonesia. Ia sudah mengoleksi 35 caps dan 5 gol untuk tim senior sejak debutnya pada 2022. Performa impresifnya di level internasional membuat ekspektasi publik Indonesia terus meningkat. Rowett menegaskan bahwa ia menilai semua pemain berdasarkan performa, bukan popularitas atau asal negara. Ia menyebut Marcelino sebagai pemain bertalenta yang punya potensi besar. Namun, untuk berkembang, sang pemain harus diberi ruang bermain yang konsisten dan kompetitif. Oxford United masih membuka opsi apakah menit bermain itu akan datang langsung dari skuad utama atau lewat peminjaman. Intinya, pengembangan Marcelino jadi salah satu perhatian manajemen tim. Penampilan Marcelino di Piala Presiden 2025 akan menjadi ajang pembuktian. Ia akan bermain di hadapan publik Indonesia bersama rekan setimnya, Ole Romeni, yang juga membela timnas. Laga pembuka melawan Liga Indonesia All-Star di SUGBK akan menjadi panggung besar untuk unjuk kualitas. Apabila mampu tampil maksimal, Marcelino berpeluang mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatih dan klub. PSSI akhirnya menunjuk pelatih kepala baru untuk timnas Indonesia U20 yakni Frank van Kempen. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh PSSI melalui situs resminya. Frank dianggap memiliki kapabilitas taktik yang mumpuni serta pengalaman membina pemain muda yang akan naik ke level senior. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam menata regenerasi timnas yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa penunjukan Frank bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi juga menyangkut visi besar pembinaan pemain muda. Ia menegaskan pentingnya peran pelatih dalam transisi pemain dari kelompok U20 ke U23 bahkan ke timnas senior. Erick menyebut Frank memiliki rekam jejak yang solid dalam menangani pembinaan usia muda di Eropa. Keputusan ini sekaligus menjawab kebutuhan timnas untuk pelatih yang memahami sistem pengembangan modern. Bukan hanya membentuk tim yang kompetitif, tapi juga menyiapkan pemain secara mental dan taktik. Dalam pernyataan resminya, Frank van Kempen mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap proyek besar sepak bola Indonesia. Ia menyebut potensi pemain muda Indonesia sangat menjanjikan dan perlu ditangani dengan metode yang terencana. Fokus utamanya adalah membawa prestasi di AFF U19 serta kualifikasi AFC U20. Namun lebih dari itu, ia juga akan membangun sistem scouting dan pelatihan yang bisa menyaring talenta unggul secara nasional. Hal ini akan menjadi pondasi penting bagi kekuatan timnas di masa depan. Frank menegaskan bahwa tugas utamanya bukan sekadar meraih gelar, tetapi menciptakan jembatan pengembangan agar pemain muda siap bersaing di level tertinggi. Ia ingin menanamkan fondasi yang kuat berbasis disiplin, taktik modern, dan budaya kerja keras. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan visinya agar semakin banyak pemain timnas Indonesia berkarir di luar negeri. Ia menyampaikan hal tersebut saat membahas keikutsertaan klub luar seperti Port FC dan Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025. Turnamen pramusim ini bukan hanya ajang pemanasan Liga 1, tapi juga alat promosi untuk memperkenalkan kualitas pemain Indonesia ke klub-klub luar. Menurut Erick, kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan secara strategis oleh para pemain dan manajemen klub. Sejak awal menjabat sebagai ketum PSSI, Erick memang mendorong sistem pembinaan pemain yang berorientasi internasional. Ia menyebutkan bahwa peran Liga Indonesia dalam hal ini cukup terbatas, karena PSSI hanya memiliki 1% saham dan sisanya dimiliki oleh klub. Karena itu, Erick berharap klub-klub Liga 1 dan 2 mau menyebar pemain timnas muda ke seluruh skuad agar regenerasi berjalan optimal. Pemain muda harus diberi menit bermain agar siap bersaing di kancah yang lebih tinggi. Tujuan akhirnya adalah mencetak pemain yang layak tampil di level kompetisi luar negeri. Erick juga menyinggung peran penting pelatih sebelumnya, Sintayong, yang konsisten mendorong pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Ia menyoroti bahwa adaptasi adalah tantangan utama bagi para pemain yang pergi ke liga luar. Banyak dari mereka gagal menyesuaikan diri, padahal secara teknis mereka punya potensi. Dibandingkan dengan pemain dari Jepang dan Thailand, pemain Indonesia masih kurang dalam hal mentalitas dan profesionalisme saat bermain di luar zona nyaman. Di akhir pernyataannya, Erick Thohir menekankan bahwa mental pemain adalah kunci. Ia berharap para pemain tidak manja dan mampu menghadapi tantangan kompetisi luar dengan karakter kuat dan disiplin tinggi. Media asal Thailand secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia adalah satu-satunya harapan Asia Tenggara untuk tampil di Piala Dunia. Pernyataan ini disampaikan setelah skuad Garuda sukses melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Prestasi ini menjadi pencapaian luar biasa karena Indonesia bukan tim yang sebelumnya dijagokan dalam percaturan sepak bola Asia Tenggara. Justru Thailand dan Vietnam selama ini yang lebih dulu dikenal sebagai raksasa regional, dengan catatan sejarah yang lebih stabil. Mereka bahkan menyentil keras kegagalan Vietnam dan Thailand yang tersingkir di fase lebih awal. Dalam ulasannya, mereka menyoroti bagaimana sepak bola Indonesia yang dulu identik dengan konflik internal kini justru tampil sebagai yang paling solid. Masalah-masalah klasik seperti dualisme liga, kisruh di federasi, dan ketidakjelasan pelatih kini sudah jauh berkurang. Di sisi lain, Vietnam dan Thailand justru gagal mempertahankan tren positif mereka di panggung kualifikasi. Situasi ini membuat banyak pihak di Asia Tenggara kini menaruh harapan kepada timnas Indonesia. Media Thailand itu menyebut bahwa kini hanya Indonesia yang masih berpeluang mencetak sejarah sebagai negara ASEAN pertama yang tampil di Piala Dunia. Mereka menegaskan bahwa perjuangan Garuda patut diapresiasi karena dilakukan di tengah tekanan dan ekspektasi yang tinggi. Jika berhasil melaju hingga fase final, timnas Indonesia akan mengukir sejarah sebagai representasi tunggal Asia Tenggara. Hal ini akan mengangkat status sepak bola nasional ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya secara prestasi tapi juga dalam reputasi internasional. Optimisme pun terus mengalir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bahwa Indonesia mampu menuntaskan perjuangan ini.